Bab 1371. Bab 1371. Ketika semua anggota tubuhnya dilumpuhkan oleh Marsekal Agung, dia berpikir pada dirinya sendiri bahwa dia akan menjadi orang yang tidak berguna dan harus mengemis makanan selama sisa hidupnya. Yang tidak dia duga adalah hari ini, Ares menginginkan jasanya lagi. Ares bahkan membiarkan dia bertanggung jawab atas pabrik militer. Ini adalah kesempatan kedua. Namun, dia tetap tenang dan berkata, "Tuan, saya lumpuh. Banyak orang tidak akan yakin dengan kemampuan saya jika saya mengelola pabrik militer." Ares menjawab, "Jangan khawatir, karena aku akan memulihkan anggota tubuhmu." "Apa?" Julian sangat gembira sehingga dia hampir menangis. "Tuan, apakah tubuh saya bisa pulih?" Ares mengangguk dan menjawab, "Tentu saja. Saya seorang prajurit kelas raja. Selama saya bisa mendapatkan beberapa batu roh, itu adalah kemampuan saya untuk memulihkan anggota tubuh Anda menjadi normal." Semua orang sangat gembira dan memberikan ucapan selamat mereka. Clyde pernah memberitahu mereka bahwa Ares adalah prajurit kelas raja nomor 1 di Eurasia. Namun, seiring berjalannya waktu, segala macam bukti menunjukkan bahwa dia bukanlah prajurit kelas raja pertama. Mereka pernah meragukan kemampuannya, tetapi tidak ada yang perlu diperdebatkan sekarang karena Ares sendiri mengakui bahwa dia adalah seorang prajurit kelas raja. Julian berkata, "Tuan, seperti yang kita semua tahu, tambang batu roh dijaga oleh prajurit kelas raja. Karena kamu yang menjaganya, mungkin akan mudah untuk mendapatkan batu roh." Ares malah menggelengkan kepalanya dan berkata, "Salah. Prajurit kelas raja nomor 1 yang menjaga tambang batu roh yang Anda maksud bukanlah saya. Saya baru saja menjadi prajurit kelas raja, dan hanya Anda semua di sini dan saya yang tahu tentang masalah ini. Rahasia belum secara resmi memahkotai saya dengan gelar tersebut." Kerumunan terkejut. Julian kemudian bertanya, "Apa yang Anda katakan adalah bahwa ada 2 prajurit kelas raja di Rahasia?" Ares mengangguk. Kerumunan terkejut tetapi tidak terganggu. Tidak masalah siapa yang datang pertama atau kedua, yang penting adalah dia adalah seorang prajurit kelas raja. Dalam pikiran mereka, semua prajurit kelas raja memiliki kemampuan yang sama. Ares berkata, "Saya yakin tidak ada yang memiliki pendapat tentang keputusan saya sebelumnya, benar. Mari kita akhiri pertemuan ini jika tidak ada keberatan." "Tunggu," seru Lesi dengan cemas, "Tuan, pabrik militer ketiga dan grup Linton saat ini sedang bergabung, dan itu berjalan lancar. Akan merepotkan jika ada perubahan mendadak pada penanggung jawab pabrik militer ketiga. Apalagi itu meningkatkan risiko kecelakaan." Ares mengangguk, seolah tenggelam dalam pikirannya, dan menjawab, "Apa yang baru saja kamu katakan itu benar. Kalau begitu, mari kita lakukan dengan cara ini. Julian, kamu akan bertanggung jawab atas Linton Group juga. Segalanya akan jauh lebih mudah jika orang yang sama mengelola kedua perusahaan itu." Oh, Lesi menjadi pucat. Ares tidak hanya ingin merebut pabrik militer, tetapi juga berencana untuk mengambil alih Linton Group. Dia tidak bisa membiarkan itu terjadi. Dia langsung menentang, "Pak, saya keberatan." "Diam," Ares membentak dengan marah, "aku sekarang adalah pemimpin keluarga Tisleton, dan aku memiliki keputusan akhir untuk semuanya. Anda akan dihukum karena tidak mematuhi pemimpin Anda jika Anda tidak setuju dengan ini." Kerumunan sangat gembira. "Haha, Pak membuat pilihan yang bijak, bagus sekali. Lesi, ras campuran, tidak layak menjadi bagian dari keluarga Tisleton." Tapi yang tidak mereka ketahui adalah Ares berencana mengubah Tisleton Manor menjadi kediaman pangeran dan mengambil alih segalanya, termasuk mereka. Connor ingin menjadikan Tisleton sebagai budak dari kediaman pangeran selama berabad-abad yang akan datang. Lesi pulang dengan perasaan tertekan karena dia mengalami hari yang buruk. Dia tidak hanya kehilangan tempatnya sebagai pemimpin keluarga Tisleton, tetapi Ares juga memperhatikan pabrik militer dan grup Linton. Dia merasa dirugikan dan dia tidak mengerti mengapa Ares berubah begitu banyak setelah hanya pergi selama 1 tahun. Sekarang, dia hanya ingin istirahat dan tidak memikirkan apapun. Dia kelelahan dari semua pekerjaan di perusahaan akhir-akhir ini. Dia tertidur tanpa sadar. Tepat saat dia tertidur, Zeke kembali. Dia juga baru saja menyelesaikan pekerjaannya. Bab 1372. Saat dia melangkah ke dalam rumah, dia melihat air mata di sudut mata Lesi. Zeke mengerutkan kening dan berpikir, apakah seseorang menggertak Lesi? Dia tidak membangunkan Lesi karena dia tahu bahwa Lesi lelah dan ingin dia beristirahat dengan baik. Tapi tidak lama kemudian, Lesi terbangun.
Saat dia melihat Zeke, dia tidak bisa menahan kemarahannya, dan itu semua terlihat di matanya. Zeke, kamu kembali. Lacey menyapa Zeke sambil menahan air matanya. Zeke dengan cepat bertanya, apa yang terjadi, Lacey? Kamu terdengar tidak senang. Lacey menghela napas dan memberitahu Zeke seluruh cerita tentang bagaimana dia diperlakukan tidak baik ketika dia berada di Tisleton Manor. Dia mengerutkan kening setelah mendengarkan ceritanya. Ini tidak bagus. Bahkan jika Zeke mengesampingkan perubahan sikap Ares yang tiba-tiba terhadap Lacey, fakta bahwa Ares menjadi prajurit kelas raja tiba-tiba tidak realistis. Sebelumnya, Zeke dan Ares telah bergabung untuk berperang melawan musuh mereka. Ares telah terluka parah dan hampir kehilangan nyawanya. Itu adalah keajaiban bahwa dia bisa menjaga dirinya tetap hidup saat itu. Tidak mungkin dia menjadi prajurit kelas raja. Zeke langsung menelepon markas besar ruang Cygnus untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang insiden tersebut. Jawaban yang dia dapatkan persis seperti yang dia harapkan. Sudah merupakan keajaiban bahwa Ares bisa mendapatkan kembali 80-90% dari kemampuannya. Oleh karena itu, tidak mungkin dia adalah seorang prajurit kelas raja. Zeke bingung. Dia bertanya-tanya apakah Ares memiliki pertemuan kebetulan yang membuat prajurit kelas raja. Tidak terlintas di benaknya bahwa seseorang meniru Ares. Sebenarnya, seorang prajurit kelas raja menyamar sebagai prajurit dari kelas bawah. Pada saat ini, telepon Lacey berdering. Downey yang menelepon. Lacey dengan cepat mengangkat panggilan itu. Dawn bertanya, di mana kamu, Lacey? Kamu harus segera datang ke perusahaan. Bajingan dari keluarga Tisleton menuntut kita untuk menyerahkan otoritas kita. Sepertinya dia ingin mengambil alih Linton Group. Oh tidak, bisik Lacey. Sampah dari keluarga Tisleton tidak diragukan lagi adalah Julian. Dia tidak pernah berpikir dia akan bertindak begitu cepat dan pergi ke perusahaan begitu cepat. Bersama Zeke, Lacey berlari ke Linton Group. Lantai tertinggi gedung perusahaan Linton Group adalah kantor untuk manajemen tinggi perusahaan. Pada saat ini, Julian memimpin sekelompok orang dan menempati lantai tertinggi. Semua manajemen terpojok dan gemetar ketakutan. Dawn masih dengan keras kepala berdebat dengan Julian, Linton Group adalah buah dari darah, keringat, dan air mata kami. Siapa kamu sehingga kamu mengatakan bahwa kamu akan mengambil alih? Bahkan jika kita harus menyerahkan otoritas kita, kita akan menyerahkannya kepada saudara perempuan saya dan Zeke, dan bukan kepada Anda. Julian mencibir, siapa yang harus aku ambil alih? Ini adalah perintah dari prajurit kelas raja. Apa yang harus kamu katakan? Bawa gadis ini pergi dan serahkan pada Tuan untuk ditangani. Siapapun yang tidak mematuhi perintah akan dianggap melakukan pengkhianatan dan akan dihukum sesuai dengan itu. Berhenti. Lacey berteriak marah dan berlari ke arah Dawn untuk melindunginya tepat saat anak buah Julian hendak menjatuhkannya. Lacey berkata, Julian, kamu tidak berhak menyentuh orang-orangku. Julian mengejek, orang-orangmu. Mereka milikku sekarang. Lacey, apakah kamu berniat untuk tidak mematuhi perintah pemimpin? Lacey berargumen, Linton Group bukan milik keluarga Tisleton, dan tidak ada hubungannya dengan keluarga Tisleton. Pemimpin keluarga Tisleton tidak punya hak untuk berurusan dengan Linton Group. Tolong pergi sekarang. Julian membentak, diam. Tuan adalah prajurit kelas raja, dan perintahnya setara dengan perintah raja. Mengesampingkan grup Linton, bahkan jika Tuan menuntut hidup Anda tidak punya pilihan selain menyerahkan diri kepadanya. Zeke, yang berdiri di antara kerumunan, tiba-tiba menghela nafas dan berkata, Julian, tahukah Anda apa penyesalan terbesar saya? Bab 1373. Julian bingung dengan pertanyaan aneh ini. Kenapa dia tiba-tiba menanyakan pertanyaan seperti itu saat ini? Zeke berkata dengan suara dingin, penyesalan terbesarku adalah aku hanya melumpuhkanmu daripada membunuhmu. Julian sangat marah setelah mendengar ini. Peristiwa itu selalu menjadi penghinaan baginya, seperti luka terbuka di dalam dirinya. Sekarang Zeke telah menyebutkannya di depan semua orang, Julian sangat marah. Williams, aku tidak percaya kamu memiliki keberanian untuk menghinaku. Teriak Julian. Kamu adalah yang disebut Marsekal Agung, tetapi kamu tidak memiliki kekuatan hidup yang tersisa, jadi katakan padaku, apa yang membedakan kamu dari orang cacat? Tamparan. Zeke menamparkan wajah Julian tanpa ragu. Julian langsung jatuh dari kursi roda, dan ada bekas tamparan merah di wajahnya. Cacat. Bahkan orang cacat pun masih bisa mempermalukanmu, cibir Zeke. Ark. Julian hampir gila. Saat ini,
Ayahnya adalah seorang prajurit kelas raja, dan Julian adalah keturunan yang paling dihormati di mata ayahnya. Tapi sekarang, dia telah dipermalukan di depan umum oleh orang lumpuh. Sungguh memalukan. Bahkan jika dia bisa membiarkan insiden ini berlalu, ayahnya akan melihat ini sebagai aib juga. Julian berteriak, semuanya, bunuh dia. Ini perintah. Ya Pak. Ratusan anak buah Julian yang menduduki lantai atas dikirim dengan kekuatan penuh dan mengepung Zeke dalam sekejap mata. Melihat hal ini membuat Lacey sangat khawatir hingga wajahnya memerah. Zeke tidak memiliki kekuatan hidup lagi dan sekarang menjadi orang biasa. Bagaimana dia bisa melawan begitu banyak orang? Dia dengan cepat berteriak, Julian, minta anak buahmu berhenti. Kita bisa membicarakan masalah Linton Group nanti. Julian berkata, Anda tidak berhak bernegosiasi dengan saya. Saya ingin Zeke tersingkir, dan saya juga ingin Linton Group. Untuk diri saya sendiri. Lakukan. Zeke mencibir, kemampuanmu tidak mengharuskanku untuk terlibat dalam pertempuran secara pribadi. Keluar. Suara mendesing. Dalam sekejap, sesosok tubuh bergegas berdiri di depan Zeke untuk melindungi mereka. Orang itu tidak lain adalah Tuan Collins. Sebelum Zeke mengumumkan identitasnya sebagai prajurit kelas raja, Tuan Collins tetap berada di sisinya sebagai pengawalnya dan melindunginya. Ketika Zeke diminta untuk bertarung tetapi tidak bisa melakukannya, Tuan Collins akan melakukannya atas namanya. Anak buah Julian tersentak kaget saat melihat Tuan Collins. Mereka dapat mengatakan bahwa dia adalah seorang ahli hanya menilai dari kecepatannya. Bahkan jika ada begitu banyak dari mereka, mereka tidak cocok untuknya. Namun, mereka tidak dapat mundur sekarang. The Tisleton tidak akan memaafkan mereka jika mereka berani mundur. Julian berteriak, bunuh mereka. Raungan bergema di angkasa. Orang-orang itu menguatkan diri dan berlari ke arah Tuan Collins. Langkah kaki mereka menyebabkan seluruh bangunan bergetar. Tuan Collins, dengan ekspresi jijik, siap untuk melawan mereka. Dia mendemonstrasikan keterampilan tempur raja dengan menggunakan tangan kosong sebagai senjatanya. Menggunakan keterampilan tempur raja melawan massa seperti menggunakan rudal anti pesawat melawan nyamuk. Mereka yang menyentuh lengan Tuan Collins akan terbang menjauh jika terkena pukulan ringan atau lengan mereka patah atau patah jika terkena serangan terberat. Untuk sesaat, seluruh lantai atas tampak seperti tempat bencana, dengan mayat-mayat berserakan di mana-mana. Itu adalah pemandangan yang tragis untuk dilihat. Bahkan ada orang yang terjebak di dinding dan langit-langit. Melihat ini membuat Julian merasa putus asa. Dia sudah menduga ini akan terjadi. Semua ini sebenarnya sudah diatur oleh ayahnya, Ares. Julian telah menyatakan keraguannya, mengatakan bahwa harus ada ahli yang melindungi Zeke. Oleh karena itu, anak buahnya tidak akan bisa menyakiti Zeke. Anak buahnya bahkan akan dipukul ke kiri, kanan, dan tengah, seperti karung pasir. Namun demikian, Ares bersikeras bahwa Julian harus melakukan apa yang dia perintahkan, dan dia bahkan mengatakan bahwa dia punya trik lain di lengan bajunya. Sekarang, ternyata tebakan Julian benar, karena anak buahnya memang sedang dipukul dan dilenyapkan oleh Tuan Collins. Lalu bagaimana dengan pengaturan Ares? Bab 1374. Yang tidak diketahui Julian adalah, di toilet tidak jauh darinya, ada dua sosok yang diam-diam mengawasi adegan perkelahian. Mereka adalah dua terakhir dari 4 dewa rahasia, Solis dan Luna. Itu adalah rencana cadangan yang Ares bicarakan. Itu adalah Ares yang menyamar sebagai Connor. Setelah Solis dan Luna melarikan diri dari utara, mereka bersembunyi dan mengalami banyak kesulitan. Meski begitu, mereka tidak pernah menyerah pada rencana mereka untuk membalaskan dendam anggota mereka yang gugur. Zeke melenyapkan Yefri dan membubarkan pasukan setan. Dia juga membunuh Phoenix dan naga hitam, menyebabkan Solis dan Luna kehilangan orang yang mereka cintai. Balas dendam harus diambil. Namun, Zeke sering dikawal oleh pasukan, dan karena itu, mereka tidak dapat menemukan kesempatan untuk mendekatinya. Hari ini, Connor tiba-tiba menghubungi mereka. Dia meminta mereka untuk mengintai di sini, dan dia akan menciptakan kesempatan bagi mereka untuk membunuh Zeke. Solis dan Luna tidak tahu bahwa Connor meniru Ares, mereka juga tidak tahu bahwa dia telah menjadi prajurit kelas raja. Keduanya mematuhi Connor dan bersembunyi di balik bayangan. Benar saja, kesempatan itu muncul dengan sendirinya. Keduanya sudah tidak sabar untuk beraksi. Pada saat ini, komunikator Solis berdering, itu adalah pesan dari Connor. Semuanya sudah siap. Kamu bisa menyerang sekarang.
Solis menjawab dengan pesan, di mana Anda sekarang? Setelah membalas dendam, kami akan membawamu keluar dari rahasia. Tentu saja, Connor tidak akan pergi karena dia masih ingin membangun kembali kediaman pangeran. Dia menjawab, kamu tidak perlu khawatir tentang aku. Aku tidak hanya ingin membunuh Zeke, tapi aku juga ingin Wall Street mati. Keserakahan serigalalah yang memusnahkan kediaman pangeranku. Solis menjawab, baiklah. Luna berbisik, Solis, tidakkah menurutmu aneh kalau Connor bisa selamat? Saya mendengar bahwa dia melompat dari tebing, dan rahasia bahkan melemparkan banyak bom ke lembah, menyebabkan longsoran salju. Bahkan jika Connor tidak jatuh hingga tewas, dia juga akan terlindas atau tercekik oleh longsoran salju dan mati. Tapi sekarang, dia tidak hanya hidup dan sehat, tetapi dia juga mampu memanfaatkan kekuatan keluarga Tisleton untuk menciptakan kesempatan bagi kita untuk membunuh Zeke. Solis berkata, Connor's Prince Residence berakar kuat di Ateville. Bahkan jika kediaman pangeran dilenyapkan, tidak mungkin dia tidak punya teman. Siapa tahu, mungkin dia diselamatkan oleh teman-temannya. Luna mengangguk, tampak tenggelam dalam pikirannya. Solis berkata, mereka mengambil umpannya. Zeke telah memanggil prajurit terkuatnya, Tuan Collins. Luna, kau pergi dan huni Tuan Collins sementara aku mengambil kesempatan untuk membunuh Zeke. Recommended by SRIBU. Temukan dan hubungi pekerja terbaik di industri. Temukan layanan freelance superior hanya dalam 3 menit cari. Tidak masalah, Luna setuju dengan cepat. Keduanya langsung beraksi. Solis muncul lebih dulu dan menyerang ke arah Zeke. Pak Collins yang masih asyik membunuh, merasa jantungnya berdegup kencang saat melihat sosok itu. Oh tidak, ada ahli yang mengintai. Dia segera berhenti berkelahi dengan para pria dan berbalik untuk menghentikan Solis. Namun, sosok ahli lain muncul di hadapannya, menghalangi jalannya. Tak perlu dikatakan, itu adalah Luna. Kamu adalah daging mati. Tuan Collins menyerang Luna tanpa ragu-ragu. Luna sendiri adalah seorang Archduke. Meskipun dia tidak sebaik Tuan Collins, dia masih bisa membuatnya sibuk untuk sementara waktu. Ditambah dengan gangguan dari anak buah Julian, Tuan Collins sibuk dan tidak punya waktu untuk menghentikan Solis. Dia dengan cepat berteriak pada Zeke, lari. Ini penyergapan. Zeke sudah berlari ke bawah, menarik Lacey. Situasinya kritis sekarang, dan Zeke harus bertindak. Namun, dia tidak bisa menunjukkan kekuatannya di depan begitu banyak orang. Solis sangat tertarik pada Zeke. Melarikan diri. Mari kita lihat apakah kamu bisa lolos dari pedangku. Mata Julian bersinar karena kegembiraan. Jadi ini adalah pengaturan ayahnya. Itu benar-benar menyeluruh. Dia menciptakan pengalihan untuk menduduki Tuan Collins. Karena itu, Zeke, yang cacat, bisa dibunuh dengan mudah. Bab 1375. Tidak ada yang mengalahkan pengalaman. Zeke Williams meraih Lacey Hinton dan berlari menuruni tangga. Lanjutkan tanpa aku Lacey, dan jangan melihat ke belakang, kata Zeke padanya. Lacey tidak akan meninggalkan Zeke. Tidak, aku tidak akan. Kita pergi bersama, jawabnya. Jangan khawatir, Lacey. Semuanya di bawah kendaliku, dia meyakinkannya. Saya menempatkan beberapa penembak jitu di dekatnya, tetapi mereka tidak tahu siapa Anda dan mungkin mengira Anda sebagai musuh. Pergi sekarang. Dia bergegas. Dengan itu, dia mendorong Lacey, mendesaknya untuk menuruni tangga. Saat Lacey pergi, Solis menyusulnya. Dia mencibir dan berkata kepada Zeke, Zeke Williams, apakah Anda punya kata-kata terakhir? Saya akan dengan senang hati menyampaikan pesan ini kepada keluarga Anda atas nama Anda. Zeke menyeringai dan berkata, lucu. Seharusnya itu kalimatku. Jika kamu memiliki keinginan terakhir. Oh, maafkan aku. Bagaimanapun, itu tidak akan ada bedanya karena anggota keluargamu Phoenix dan Naga Hitam sudah mati. Bajingan. Solis marah karena marah. Berhenti dari tindakan keras itu. Aku akan menghapus seringai itu dari wajahmu ketika aku mengklaim hidupmu yang menyedihkan. Aku akan senang memusnahkanmu dan keluargamu, jadi kamu mungkin merasakan rasa sakit yang sama seperti yang aku rasakan. Solis menyerang Zeke, tetapi Zeke tetap tenang dan tidak terpengaruh. Dia tidak menunjukkan ekspresi dan berdiri tegak seperti gunung. Tidak sampai saat-saat terakhir ketika Solis hanya berjarak beberapa langkah dari Zeke dia bergerak. Dia mengeluarkan gelombang energi seperti prajurit yang bertindak sebagai kepompong tangguh yang melindungi dirinya dari bahaya.
Solis tidak bisa bereaksi tepat waktu dan menabrak perisai energi. Kepompong energi yang keras menangkisnya, menjatuhkannya kembali secara instan. Dia jatuh dan berguling mundur beberapa meter sebelum akhirnya berhenti. Solis tertegun tak bisa berkata-kata. Apa yang baru saja terjadi? Bukankah dia seharusnya lumpuh dan tidak berguna? Jadi bagaimana dia bisa memunculkan tingkat energi kelas raja itu? Dia tidak hanya bertarung dengan Fit, tapi dia juga beroperasi pada level yang sama sekali berbeda. Dia telah mencapai kelas raja. Sialan, ini buruk. Pikiran pertama Solis adalah berbalik dan lari. Namun, dia dengan cepat membuang pikiran untuk mencoba melarikan diri. Setelah prajurit kelas raja menandai targetnya, apakah benar-benar ada harapan untuk melarikan diri? Hah, mungkin jika matahari terbit di barat. Yah, karena melarikan diri bukanlah pilihan, satu-satunya alternatif yang tersisa adalah bertahan. Untungnya, Master Pietro memberinya keterampilan tempur raja, Seven Stars of the Tiger, yang bisa mengalahkan Zeke. Meskipun dia hanya mempelajari jurus kedua dari 7 bintang harimau, dia siap untuk mengorbankan kekuatan hidupnya sendiri untuk melepaskan kekuatan penuhnya yang setara dengan prajurit kelas raja. Bahkan mungkin ada kesempatan untuk membalikkan keadaan. Dia menggertakkan giginya dalam kesedihan dan berkata, Zeke Williams, dasar anjing tua yang licik. Apakah kamu pikir kamu tidak terkalahkan hanya karena kamu mencapai kelas raja? Biarkan saya menunjukkan kepada Anda kekuatan sebenarnya dari kelas raja sejati. Sudah waktunya bagimu untuk bertemu pembuatmu. Mari kita lihat apa yang kamu dapatkan kalau begitu. Zeke menanggapi dengan baik. Dia sedikit bersemangat. Naga hitam dari 4 dewa menguasai keterampilan tempur raja. Dia bisa mengeksekusi jurus pertama Seven Stars of the Tiger, Tiger Pounce. Apakah ini berarti Solis telah menguasai jurus kedua dari 7 bintang harimau atau beberapa keterampilan lainnya? Jika dia menguasai semua kuda-kuda, 7 bintang harimau, tidak diragukan lagi dia mencapai kelas tertinggi. Zeke memusatkan pandangannya pada Solis dan mengamati setiap gerakan dan pendiriannya dengan seksama. Solis mengorbankan kekuatan hidupnya tanpa ragu-ragu dan meraung, 7 bintang harimau, jurus kedua, tebasan harimau. Gelombang mutlak energi kelas raja membengkak di sekelilingnya. Dengan niat yang teguh dan konsentrasi yang tak tergoyahkan, energi itu mengambil bentuk harimau yang ganas. Dengan tangan terulur ke depan, dia berteriak, serang. Energi meluncurkan dirinya ke arah Zeke. Kaki depannya yang berotot dan cakarnya yang setajam silet muncul saat ia melesat ke arah Zeke seperti bilah pedang dan mengancam akan mengiris kepalanya hingga terbuka. Zeke secara naluriah merasakan murka dan kekuatannya dan mengerti bahwa Tiger Slash akan dengan mudah mengiris batang baja seperti pisau panas menembus mentega, apalagi tulang manusia. Siapapun yang terjebak di jalurnya tidak akan memiliki peluang karena mereka akan ditebang dalam sekejap. Jurus kedua dari Seven Stars of the Tiger memang mengemas lebih banyak pukulan daripada yang pertama. Zeke sangat senang. Dalam satu napas yang kuat, dia menghilangkan aura energi agung ke seluruh tubuhnya sekali lagi. Dalam sekejap, Zeke menekan dan memanipulasi energi kelas raja. Energi terkompresi mulai terbentuk, dan itu mengambil bentuk harimau yang mengesankan. Seperti badai yang mengamuk, itu juga menyerang Solis. 7 bintang harimau, kuda-kuda pertama, menerkam harimau.